Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Manikam. Dan pemirsa, salah satu informasi kita kali ini terkait Rumah Sakit Sumantri memulangkan 2 pasien COVID-19. Dan inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama. Salah satu upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, perusahaan daerah air minum atau PDAM menempatkan beberapa petugas di setiap kecamatan agar dapat menanggapi keluhan masyarakat lebih cepat. Petugas perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare tidak mengenal hari libur dalam melayani masyarakat. Setiap aduan masyarakat yang masuk langsung disikapi dengan cepat. Hal tersebut dibuktikan pada hari Minggu baru-baru ini, petugas PDAM Parepare tetap turun melayani berdasarkan aduan masyarakat. Petugas PDAM Parepare melakukan perbaikan pipa bocor di beberapa titik dari informasi atau aduan pelanggan. Di tiap kecamatan, PDAM Parepare telah menempatkan tim reaksi cepat yang terdiri dari 2 hingga 3 orang petugas yang bekerja semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat, baik dalam perbaikan pipa bocor maupun pelanggan yang tidak mendapatkan air. Hal tersebut diungkapkan langsung Humas PDAM Parepare yang ditemui baru-baru ini. PDAM ini tentu membuka layanan aduan melalui WhatsApp, di mana pelanggan kami ini bisa menyampaikan aduan apa yang dialami, tidak mengenal waktu karena ini baik hari Minggu maupun hari-hari biasa. Dan kejadian-kejadian kalau ada hari Minggu itu atau hari Sabtu atau hari libur nasional itu petugas kami tetap bekerja seperti semula, dan setiap kecamatan ini ada tim khusus untuk mengawal setiap wilayah-wilayah. Jadi kalau ada kelainan, ada kebocoran, ada pelanggan yang tidak dapat air, petugas yang bertugas di wilayahnya itu harus langsung dia turun ke lapangan. Kalau pipa bocor, dia langsung ambil tindakan untuk perbaikan bocor. Kalau pelanggan tidak dapat air, petugas langsung mendatangi rumah dan melihat kondisi bagaimana. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Perusahaan daerah air minum Kota Parepare kembali meningkatkan pelayanan dengan bekerjasama pihak Bank Mandiri untuk memudahkan pelanggan dalam membayar tagihan air setiap bulannya. Berikut informasinya untuk Anda. Perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kali ini PDAM Parepare bekerja sama dengan Bank Mandiri guna memudahkan pelanggan untuk membayar tagihan air setiap bulan. Humas PDAM Parepare Imran Sulnas mengatakan, PDAM terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam memudahkan pembayaran tagihan air bulanan. PDAM ini selalu ingin mempermudah pembayaran rekening. Oleh karena itu, manajemen PDAM sekarang ini memperluas jaringan kerja termasuk Bank Mandiri. Bank Mandiri ini kami kerjasama baru berkisar 1 bulan yang lalu, dan efektif operasionalnya 10 hari yang lalu. Diharapkan kepada pelanggan PDAM agar dengan adanya kemudahan yang diberikan dalam hal pembayaran rekening, tentunya akan rutin membayar setiap bulan. Jadi tidak perlu lagi datang ke rumah, cukup melalui handphone. Bagi bank nasabah Bank Mandiri itu sudah bisa dilakukan di rumah saja. Brand Sales Manager Bank Mandiri Parepare, Merdi, mengungkapkan, dengan kerjasama ini pelanggan akan lebih mudah membayar tagihan air. Kebetulan Bank Mandiri dan PDAM itu sudah melakukan kerjasama, di mana kerjasamanya ini akan memudahkan seluruh masyarakat Parepare, terutama pelanggan Parepare, untuk melakukan pembayaran rutin bulanan tagihan airnya secara online. Nah, channel-channel pembayaran kita sudah kita buka banyak, misalnya di seluruh cabang Bank Mandiri. Jadi pelanggan Parepare, nasabah yang dari PDAM Parepare, ketika mau melakukan pembayaran bisa dilakukan di seluruh kantor Bank Mandiri di seluruh Indonesia. Cukup membawa nomor pelanggannya saja itu sudah langsung bisa dilayani. Kemudian dari sisi e-channel, pertama kita buka dari sisi ATM. ATM kita kan lebih ribuan yang ada di seluruh Indonesia, itu bisa melayani seluruh pelanggan PDAM untuk melakukan pembayaran.
Selain itu, untuk pembayaran e-channel langsung dari aplikasi Mandiri Online, aplikasi dari internet banking Bank Mandiri itu bisa langsung dari handphone. Nah, untuk memudahkan masyarakat apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, jadi masyarakat Parepare itu sebaiknya tanpa harus keluar rumah itu bisa langsung bayar tagihan pembayaran airnya via Mandiri Online. Jadi tanpa harus keluar rumah. Ya, ini alhamdulillah sudah berjalan lebih dari 10 hari dan sudah banyak yang terjadi transaksi baik dari e-channel maupun lewat agen-agen kita juga. Nah, Bank Mandiri juga menyiapkan agen transaksi banking yang bisa melayani pembayaran dari pelanggan PDAM. Nah, selain itu kalau misalnya nasabah pelanggan PDAM belum memiliki rekening Bank Mandiri, dia sudah bisa membuka rekening online juga tanpa harus keluar dari rumah. Merdi menambahkan, apabila pelanggan PDAM belum memiliki rekening Bank Mandiri, pelanggan tersebut tidak perlu khawatir, sebab saat ini masyarakat sudah bisa membuka rekening secara online tanpa harus keluar dari rumah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, maraknya informasi yang beredar di media sosial terkait pandemi COVID-19 yang dianggap sebagian masyarakat menjadi lahan bisnis. Tentu ini memberikan kekecewaan bagi para tenaga medis yang berjibaku selama ini. Tuduhan ini ditepis langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Haji Halwatiah. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dr. Haji Halwatiah angkat bicara terkait opini yang berkembang di masyarakat bahwa penanganan COVID-19 dijadikan lahan bisnis. Sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, dirinya merasa keberatan akan opini yang berkembang tersebut. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare ini menyebutkan, bukan hanya pihaknya yang keberatan dengan isu tersebut, tapi juga tim gugus tugas lainnya yang bukan dari disiplin ilmu kesehatan pasti juga keberatan, karena kerja-kerja yang dilakukan selama ini hanyalah semata-mata bagaimana warga masyarakat, khususnya Kota Parepare, bisa sehat dan terhindar dari wabah pandemi ini. Itu saya rasa saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan, PLT Kepala Dinas Kesehatan, tentu dalam hal ini saya juga ikut keberatan. Ya, saya juga ikut menyatakan pernyataan sikap bahwa saya keberatan. Kami dari tim kesehatan, khususnya dari Dinas Kesehatan Puskesmas dalam hal ini, dan petugas-petugas lainnya, saya rasa tim gugus pun juga itu yang bukan berdisiplin ilmu kesehatan tentu juga keberatan. Karena apa yang kami lakukan itu sama sekali tidak ada yang berlebihan. Kami tetap melakukan protokol kesehatan, ya, tidak ada berlebihan. Dan saya rasa ini saya pun juga tidak dapat apa-apa. Saya bekerja karena Allah, demi untuk bagaimana memperhatikan, melihat warga Parepare itu bisa sehat, bisa aman, dan bisa terbebas dari virus. Jadi saya rasa itu lahan bisnis. Dari mana nilainya yang dikatakan, dari mana dia menilai bahwa itu lahan bisnis? Keberatan yang sama juga telah disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Kota Parepare di Gedung Baruga belum lama ini. Sebelumnya Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH menyebutkan jika pernyataan yang menyudutkan tenaga kesehatan tersebut adalah berita yang tidak benar atau hoax. Menurutnya, pernyataan tersebut adalah fitnah keji terhadap para tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan virus mematikan itu. Mengingat selama ini seluruh biaya pengobatan pasien merupakan tanggungan pemerintah. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kota Parepare kembali mengalami kemajuan dalam penanganan virus COVID-19. Berdasarkan hasil swab terakhir yang hasilnya negatif, Rumah Sakit Sumantri memulangkan 2 pasien COVID-19 yang telah lama menjalani perawatan. Berikut informasinya untuk Anda. Penanganan COVID-19 di Kota Parepare mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Jumlah pasien sembuh baik berstatus pasien dalam pengawasan maupun pasien positif terus mengalami peningkatan. Pada Rabu 10 Juni 2020, Rumah Sakit Sumantri Parepare memulangkan 2 pasien COVID-19 yang telah lama menjalani perawatan di rumah sakit tersebut. Dari hasil swab terakhir yang dijalani pasien telah menunjukkan hasil negatif COVID dan kedua pasien telah dinyatakan sembuh. Pemulangan pasien disambut haru oleh para petugas medis rumah sakit. Kedua pasien ini merupakan pasien terakhir yang dirawat di Rumah Sakit Sumantri. Dengan kepulangan pasien ini, tidak ada lagi tercatat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sumantri. Semua sudah terkonfirmasi negatif. Jadi memang yang 2 tadi yang rekan-rekan saksikan itu memang sudah terkonfirmasi positif, negatif.
Kalau yang lainnya dia PDP ya. Jadi ada hari ini kosong nanti. Tapi kami tetap tidak lengah, kami akan siap, tim kami selalu siap sedia untuk membantu terutama pemerintah kota dalam menangani wabah penyakit ini. Erwin TV Peduli mengabarkan. Anda masih tetap setia bersama kami pemirsa. Setelah melakukan uji sampling di Pasar Sumpang Minangkabau menggunakan alat barunya beberapa waktu yang lalu, hasilnya Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan tidak menemukan ikan yang mengandung zat berbahaya di Kota Parepare. Beberapa waktu lalu, Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan atau PKP Kota Parepare bersama tim pengawasan pasar aman dari bahan berbahaya yang diketuai Sekretaris Daerah Kota Parepare telah melakukan pemeriksaan sampel jenis pangan di Pasar Sumpang Minangkabau dengan menggunakan alat baru yang dimiliki Dinas PKP Kota Parepare. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa ikan dan udang di Pasar Sumpang Minangkabau 100% negatif dari zat berbahaya. Ada 4 sampel yang diambil, 2 diantaranya ikan cakalang dan udang. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, Wildana, yang ditemui di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Ujung baru-baru ini. Wildana menambahkan, alat yang dapat mendeteksi zat berbahaya ini memiliki kelebihan yakni mampu mendeteksi kadar zat berbahaya yang terdapat dalam ikan sampai dengan 0,1 mg per liter. Tentunya dengan kelebihan ini dapat menjadi kabar baik akan kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan formalin dan zat berbahaya lainnya. Itu kami turun bersama tim, kami termasuk dari dalam tim pengawasan pasar aman dari bahan berbahaya yang diketuai oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare. Kami mengambil beberapa sampel ikan ya, ada cakalang, ada ikan mairo, udang, dan hasilnya alhamdulillah setelah kami deteksi dengan alat yang kami punya, itu hasilnya adalah negatif. Perlu juga kami sampaikan bahwa pada saat ini kami telah mempunyai alat yang dapat mendeteksi zat yang berbahaya yang terdapat dalam ikan yang lebih baik digunakan dibanding sebelumnya. Jadi kelebihan dari alat ini itu mampu mendeteksi kadar zat yang berbahaya yang terdapat dalam ikan tersebut sampai dengan 0,1 mg per liter. Iya, itu yang kami yakini, insya Allah alat ini bisa menjawab dari apa yang selama ini mungkin masyarakat risaukan dalam hal penggunaan formalin. Dan alhamdulillah Kota Parepare saya jamin insya Allah pada saat ini aman dari penggunaan formalin. Tidak sampai di situ, Wildana juga mengungkapkan kedepannya bersama dengan tim pengawasan pasar aman dari bahan berbahaya akan melakukan pemeriksaan serupa di pasar-pasar yang ada di Kota Parepare yang saat ini sementara menunggu jadwal dari Ketua Tim Pengawasan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Pihak Kejaksaan Negeri Parepare kembali memperkenalkan inovasi terbaru, yakni membuka layanan konsultasi permasalahan hukum lewat e-Sipakainge, yang merupakan inovasi dari bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Parepare. Berikut informasinya untuk Anda. Datun Kejaksaan Negeri Parepare membuka layanan konsultasi permasalahan hukum lewat e-Sipakainge. e-Sipakainge merupakan inovasi bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Negeri Parepare dalam hal pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat melalui sarana elektronik, dalam hal ini sosial media, baik melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Sipakainge sendiri yang dalam bahasa Bugis berarti saling mengingatkan. Sesuai nama tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Parepare berharap melalui inovasi ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat. Nah, saling mengingatkan dimasukkan di sini kalau orang datang misalnya minta pelayanan hukum kepada kejaksaan, minta pertimbangan hukum kepada kejaksaan, maka itulah yang kita aplikasikan sebagai saling mengingatkan bahwa inilah perbuatan-perbuatan yang dilarang undang-undang, ini perbuatan-perbuatan diperbolehkan undang-undang, inilah aturan-aturannya. Sehingga masyarakat yang memahami akan penjelasan kami tidak lagi akan menjadi ragu-ragu menjalankan suatu kegiatan, ya, karena sudah jelas mengetahui apa dasar hukumnya. Nah, dan yang kedua, kejaksaan ini bukan lagi instansi yang ditakuti. Artinya apabila orang masuk kejaksaan itu sudah menganggap ini bermasalah hukum, ya,
Tetapi bagaimana masyarakat itu diberikan pelayanan hukum, pemahaman hukum, sehingga masyarakat mengatakan bahwa instansi kejaksaan itu adalah tempat menyelesaikan permasalahan hukum. Ya, dan sendirinya masyarakat akan menjadikan kejaksaan sebagai sahabat. Itu harapan kita semua. Sekedar informasi, inovasi e-Sipakainga ini telah dilaunching pada pertengahan bulan Mei tahun ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Menghadapi new normal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP kini mulai menggodok sebuah inovasi pelayanan prima dengan tetap memperhatikan protap COVID-19. Sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD kini tengah melakukan inovasi-inovasi dan persiapan pelayanan publik di tengah era new normal. Satu di antara OPD tersebut yang memberikan pelayanan publik secara langsung di Kota Parepare dalam menghadapi tatanan new normal, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. Kepala Dinas DPM PTSP Kota Parepare, Haja Andi Rusia SHMH menyampaikan, dalam rangka menghadapi era new normal, pihaknya tengah melakukan persiapan dalam pelayanan sesuai protokol tetap atau protap kesehatan yang dijalankan pemerintah yang diberi nama Pena Sofi 7. Pena Sofi 7 ini artinya hanya melayani maksimal 7 orang tamu atau masyarakat dalam ruangan pelayanan dalam kurun waktu yang sama. Ia juga menerangkan bahwa bentuk layanan perizinan tetap mengadopsi pada standar protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, di mana selama kepengurusan perizinan, para pemohon tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu wajib mencuci tangan sebelum masuk ruangan, wajib memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Sebelumnya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menekankan kepada aparatur sipil negara dan khususnya kepala organisasi perangkat daerah agar menjadi contoh atau suri tauladan di tengah pandemi COVID-19. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Polres Parepare melakukan pengecekan kendaraan dinas seluruh jajaran personil Polres Parepare di depan gedung Balai Ainun Habibi untuk mendukung kinerja sekaligus memberikan kenyamanan dalam menjalankan tugas. Berikut informasinya untuk Anda. Guna mendukung kinerja sekaligus kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan tugas, Kapolres Parepare AKBP Budi Susanto melakukan pengecekan kendaraan dinas seluruh jajaran personil Polres Parepare. Pengecekan kendaraan ini dilakukan di depan gedung Balai Ainun. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan agar personil Polres Parepare saat menggunakan kendaraan dinas tersebut dapat nyaman dan aman saat menjalankan tugasnya. Kapolres juga menegaskan bahwa kegiatan pengecekan ini dianggap perlu karena kendaraan dinas merupakan salah satu pendukung dalam menjalankan tugas Polres Parepare di tengah masyarakat. Dan yang paling terpenting yakni untuk menjaga keselamatan personil saat mengendarai kendaraan dinas tersebut. Apa yang sudah diberikan oleh negara dalam bentuk kendaraan dinas dan operasional ini bisa kita gunakan untuk menunjang daripada tugas-tugas kepolisian. Dan sebenarnya setiap kendaraan yang ada pertanggungjawaban oleh masing-masing, baik itu driver yang mengawakinya maupun pengguna daripada kendaraan itu sendiri. Kita cek daripada kelengkapan kendaraan yang ada. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Informasi yang baru Anda saksikan menjadi suguhan terakhir dari kami. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.